Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali untuk sekali lagi berjumpa dengan Anda di acara Kurenungkan Firman-Mu. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati kita. Saya percaya tiap kali perkataan firman Tuhan disampaikan, itu akan pasti memberkati Anda. Karena itu siapkan hati kita. Memiliki telinga sebagai seorang murid yang bukan hanya untuk pengetahuan, tapi dihidup melakukannya dan hidup kita mengalami perubahan oleh karenanya. Karena itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajari kami jalan-jalan-Mu sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati-Mu, itu yang terus kami lakukan. Mari Engkau berbicara buat kami lewat firman-Mu, biar firman-Mu menguatkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, pagi hari ini mari kita akan baca di Mazmur pasal yang ke-25. Ayat yang kelima mulai ya, kita akan baca bersama-sama. Dikatakan begini, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Saudara, ini adalah sebuah kerinduan pemazmur. Dikatakan bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Kenapa ini jadi kerinduan? Saudara, di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini. Di tengah-tengah angkatan yang cuma memikirkan dirinya sendiri. Bahkan dengan itu mereka kompromi dengan dosa. Di mana apa yang salah jadi benar. Apa yang benar jadi salah. Hari-hari ini dibutuhkan sebuah keputusan untuk Anda hidup benar. Kenapa kita harus hidup benar? Kita anak-anak Tuhan harus hidup benar. Karena sebenarnya yang pertama adalah dunia ini menantikan role model atau contoh ketika anak-anak Tuhan dibangkitkan. Karena itu jadilah anak-anak Tuhan yang bangkit dan beranilah hidup di dalam kebenaran. Karena kebenaran itu ternyata sangat dibutuhkan oleh orang banyak. Ya, mencari orang pintar itu banyak. Orang pintar itu banyak. Tapi mencari orang yang jujur, orang yang benar, orang yang jujur itu tidaklah gampang. Karena itu biar kita hari ini ketika mendengar firman Tuhan, ambillah sebuah keputusan untuk Anda dan saya adalah orang-orang benar dalam Tuhan. Orang-orang yang melakukan bagian kita. Melakukan bagian kita apa itu? Memutuskan untuk hidup benar. Saya percaya yang namanya mujizat pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Lakukan bagian kita, maka Tuhan juga melakukan bagiannya. Amin. Kita bukan hanya sebagai jemaat yang minta tolong, minta mujizat. Tuhan harus melakukan mujizat, Tuhan harus menolong kita. Tapi giliran Anda dan saya diminta hidup dalam kebenaran, kita nggak mau. Kadang-kadang kita cuma egois mengikuti Tuhan. Nah, ini yang harus berubah di hidup kita. Anda adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah bagian kita. Nanti mujizat pertolongan adalah bagian Tuhan. Amin. Nah, untuk itu mari kita melihat. Saudara, prinsip kebenaran ada 3 prinsip. Yang pertama, kebenaran itu tidak tergantung dari keadaan kita. Itu prinsip pertama. Kebenaran itu tidak tergantung dari keadaan kita. Anda hari ini bermasalah atau tidak bermasalah. Hari ini Anda hidupnya tenang atau tidak tenang. Anda harus tetap tinggal dalam kebenaran. Kebenaran itu tidak ditentukan oleh situasi kita. Tapi kebenaran itu harus dilakukan apapun situasi kita. Nah, prinsip ini penting. Supaya hidupmu itu tidak tergantung dari keadaanmu. Anda punya persoalan. Anda butuh pertolongan. Anda butuh misalnya keuangan. Saudara, tidaklah boleh bagi kita mengkompromikan kebenaran. Atau menurunkan standar kebenaran demi menolong persoalan kita. No. Saudara punya persoalan atau tidak, tetap lakukan Tuhan. Anda dipuji orang atau tidak dipuji orang, tetap lakukan apa yang benar. Saudara, kebenaran itu menjadi hal yang mutlak buat hidup kita. Saya percaya bahwa ini doa pemazmur ketika dia berkata, Tuhan tuntunlah aku. Ya, dikatakan begini, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Tuhan, ajari aku. Diajari Tuhan itu berarti artinya begini, kebenaran itu tidak tergantung dari situasi Anda. Justru diajari itu artinya gini, kita melakukan sesuatu yang mungkin berlawanan. Itu diajari sesuatu. Ketika Anda punya persoalan, Anda sedang diajari oleh Tuhan untuk hidup benar. Tidak kompromi dengan dosa. Lewat apa? Lewat persoalan.
Lewat persoalan itu Anda diajar untuk hidup benar. Karena itu tidak semua persoalan itu jahat buat hidup kita. Kalau Anda mengalami persoalan, jangan terburu-buru kecewa dengan Tuhan. Jangan-jangan lewat persoalan itu Tuhan sedang melatih hidupmu. Jangan-jangan lewat persoalan Tuhan sedang mempersiapkan berkat lebih dalam hidupmu. Jangan-jangan lewat persoalan itu Anda sedang diperdamaikan dengan seseorang. Kita tuh lihat bahwa persoalan datang untuk menjadi vitamin buat hidup kita. Nah, hanya orang-orang yang haus akan kebenaran, orang-orang bisa mengerti ini. Makanya saya mendorong lewat renungan ini bahwa ayo mari kita berdoa, Tuhan bawalah aku dalam kebenaran. Ajarilah aku supaya apa yang benar, apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang menyenangkan hati Allah, itu yang aku lakukan. Jadi prinsip pertama, kebenaran tidak ditentukan oleh situasi Anda, keadaan Anda. Yang kedua, kebenaran itu harus dilatih dari kecondongan hati. Kenapa kecondongan hati? Karena begini saudara, kita itu punya hati yang kadang suka melenceng. Kita ini kan makhluk egois. Saudara dan saya ini kan cuma mementingkan diri sendiri. Kita nggak peduli tentang kebenaran, nggak peduli pada orang lain. Yang penting aku diselamatkan. Yang penting aku dapat gaji lebih. Yang penting aku diuntungkan. Itu kan prinsip hati kita kadang-kadang. Bahkan kita nggak peduli orang lain. Yang penting aku kaya. Orang lain miskin terserah. Kadang-kadang hati kita begitu kan. Nah, kecondongan hati kita yang seperti itulah yang membuat kita tuh susah untuk hidup dalam kebenaran. Makanya itu kecondongan hati itu perlu diperhatikan. Kalau Anda ingin mendengar suara Tuhan. Saya sering kali ditanya, Pak Yudi gimana sih mendengar suara Tuhan? Sebenarnya simple sih mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan itu gini loh. Untuk Anda bisa dengan tepat mendengarkan suara Tuhan, latihlah hatimu. Kepada apa? Kepada kecondongan, kepada apa yang benar. Melatih kecondongan hati kita kepada apa yang benar. Karena apa? Karena suara Tuhan itu pasti suara kebenaran dalam hidupmu. Kalau hatimu gak biasa, hatimu ini curang, hatimu ini licik, hatimu ini jahat, penuh dengan kepahitan, mana bisa Anda bisa mendengar suara Tuhan? Karena apa? Keadaan hati kita ini gak siap untuk mendengar suara Tuhan. Hati kita ini gak siap kepada apa yang seolah-olah tidak menguntungkan kita. Hati kita gak siap. Makanya di hati itulah, ya, jagalah hatimu dengan segenap kewaspadaan, kata Alkitab. Hati kita itu tempat pertempuran rohani sebenarnya. Kalau Anda bisa memenangkan hatimu, Anda bisa memenangkan hidupmu. Jaga hatimu, Anda bisa menjaga hidup Anda. Makanya itu condongkan hatimu kepada apa yang benar. Prinsip yang kedua ini penting. Ayo, bukan bicara soal keuntungan atau kerugian, tetapi condongkan hatimu kepada apa yang benar. Nanti lihat Tuhan akan menuntunmu di situ. Kenapa? Hatimu sudah biasa kepada apa yang benar. Amin, saudara. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga, jangan sibuk membangun reputasi. Prinsip yang ketiga ini. Jangan sibuk bangun reputasi. Kenapa? Kalau kita sibuk bangun reputasi, kita tuh akan terjebak dalam namanya kemunafikan. Karena apa? Kita ingin dilihat orang baik. Kita ingin dilihat orang jujur. Apalagi di depan pemimpin kita, di depan bos kita. Kita mau kelihatan baik. Karena apa? Kita sibuk bangun reputasi saja. Maka kemungkinan terbesar adalah kita akan menjadi orang yang munafik. Tetapi membangun kebenaran itu bukan di depan orang. Bangun kebenaran itu di dalam hati, di dalam hidup. Dilihat orang atau tidak dilihat orang, hiduplah benar. Tadi saya bilang dipuji orang atau tidak dipuji orang, hiduplah benar. Kalau itu yang kita bangun, nanti kalau Anda adalah orang yang baik, memang Anda adalah orang baik, bukan pura-pura baik. Ketika Anda kedapatan menjadi orang yang tulus dalam pekerjaan di hadapan orang, memang Anda adalah orang tulus, bukan orang yang pura-pura tulus, bukan. Kalau kita ini jujur, memang kita ini orang jujur, bukan pura-pura jujur. Saya percaya satu ini, kalau Anda bangun kebenaran di dalam hatimu dan sibuk membangun apa yang benar, maka ini saudara, reputasimu itu otomatis akan membangun dirinya sendiri. Reputasimu itu akan otomatis membangun diri sendiri. Karena apa? Anda baik, Anda jujur, Anda benar, itu bukan karena dilihat orang. Dan yang ketika Anda lakukan itu, Anda membangun apa yang benar, saya percaya itu akan mendatangkan promosi dari Tuhan. Saya percaya kapan sih Daud dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Saul? Kenapa harus Daud? Kenapa Daud yang dipilih? Salah satunya Daud adalah seorang yang punya tanggung jawab.
seorang yang benar, seorang yang memilih kebenaran. Dia seorang yang bertanggung jawab di tempat yang tersembunyi sekalipun. Orang lain mungkin gak lihat dia. Tahu kisah ini ketika dia mengembalakan kambing domba yang 2 atau 3 ekor. Tiba-tiba 1 ekor diambil oleh binatang buas. Kalau orang cuma upahan, ya dia cuma pingin cari benarnya aja. Dia lihat, ya sudahlah warna itu nanti saya cari di pasar. Dia gak bertanggung jawab. Tapi Daud, kata Alkitab, dia mengejar binatang itu. Kalau binatang itu berbangkit beriuk, dia menghajarnya, kata Alkitab. Saudara, berkelahi dengan beruang, berkelahi dengan singa dan harimau itu tidak mudah. Ya kita nggak akan pernah bisa. Tapi Daud melakukannya demi tanggung jawabnya. Di tempat tersembunyi. Dia lakukan itu tidak ada orang yang melihatnya. Dia lakukan itu tidak ada orang yang mention, oh Daud belain. Nggak ada. Dia lakukan karena memang itu tanggung jawabnya. Dan Tuhan mencatatnya. Saya percaya kalau Anda melakukan apa yang benar di tempat tersembunyi sekalipun jangan takut. Mata Tuhan melihatnya. Dan itu yang akan mendatangkan promosi dalam hidup Anda. Karena itu lakukan apa yang benar. Anda dikenal baik karena Anda memang baik. Bukan pura-pura baik. Amin. Kalian percaya kalau prinsip ini menjadi prinsip hidup kita. Saya percaya hidupmu akan berhasil. Dan Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan ajari kami untuk terus hidup di dalam kebenaran. Sehingga itu menjadi keputusan kami. Apa yang baik, apa yang benar itu yang kami lakukan. Bukan karena ingin dipuji orang. Atau bukan karena keadaan yang tidak baik. No Tuhan. Keadaan kami baik atau tidak baik. Tetap melakukan apa yang benar. Kami dipuji atau tidak dipuji. Tetap melakukan apa yang benar. Dari sinilah kami boleh melihat. Hidup kami akan dituntun oleh Tuhan pada keberhasilan. Ajari kami untuk terus hidup di dalam kebenaran. Dan ajari hidup kami terus memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara, setelah telah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman ini sungguh-sungguh memberkati Anda dengan nilai-nilai kebenaran supaya Anda hidup di dalamnya. Karena itu terus ikuti acara Kurenungkan Firman-Mu tiap hari Senin pagi pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah ya di YouTube KMS Kalimantan. Saya percaya saudara akan diberkati. Bagi saudara yang belum subscribe, silakan subscribe ya supaya Anda terus terupdate di acara-acara rohani yang pastinya akan memberkati Anda. Tetap semangat menghadapi hidup Anda dan saya percaya Tuhan memberkati Anda. Amin.